Kedatangan Belanda, VOC, di Tanah Jawa, mengusik eksistensi Kerajaan Mataram. Panime, kamu jangan sekali-kali mengganggu Mataram, Lai. Serahkan hasil bumimu kepadaku, ku jamin tanah dan rakyatmu aman. Serah atau lawan! Kami tak akan menyerah! Harga perang, serbu, tangguh! Perang tidak dapat dihindari. VOC memiliki teknologi persenjataan yang lebih modern. Mataram terdesak. Akankah Mataram menyerah pada Belanda? Atau meminta bantuan alam gaib? Saksikan kisahnya di Nyi Roro Kidul series dengan judul Tahta di Atas Ombak, Perjanjian Sultan Agung dan Ratu Laut Selatan. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan loncengnya agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya. Mari kita saksikan kisahnya. Di malam yang hening, terdengar sayup-sayup bisikan mistis dari Laut Selatan. Setiap penguasa Jawa pasti berutang pada laut. Ada perjanjian yang ditulis bukan di atas kertas, tapi di atas ombak, ditulis dengan darah, dengan ambisi, dan dengan nyawa. Pada tahun 1645, Kerajaan Mataram berada di puncak kejayaan. Namun, di balik kejayaan itu, tersembunyi perjuangan keras dan pantang menyerah, baik secara fisik maupun spiritual atau gaib, di mana Kerajaan Mataram harus berjibaku melawan penjajah Belanda dan mitologi hubungan gaib antara Mataram dengan penguasa Laut Selatan. Siang itu, di dalam keraton, Sultan Agung sedang berbincang dengan Adipati Mandaraka. Tiba-tiba, seorang telik sandi kerajaan dengan tergesa-gesa masuk. Kanjeng Sultan, gawat! Pasukan kita kalah! Ribuan prajurit gugur! Sultan Agung terdiam. Wajahnya memerah, memancarkan kemarahan. Sorot matanya tajam, menembus dinding keraton, melampaui gunung-gunung, hingga ke arah barat, ke Batavia, ke tempat di mana bendera asing berkibar dengan angkuhnya. 2 kali pasukannya harus mundur. 2 kali pula ia harus menyaksikan prajurit-prajurit terbaiknya gugur, bukan karena kalah gagah, tapi karena kalah persenjataan, senapan, dan meriam. Hatinya membara, namun sebagai seorang raja yang juga bergelar susuhunan, ia tahu bahwa kemenangan sejati tak hanya di medan laga. Ada dunia lain yang harus diajak bicara, dunia yang tak kasat mata, dunia di selatan. Adipati Mandaraka, penasihat senior yang rambutnya telah memutih seperti kapas, yang dari tadi diam membisu, dengan ragu-ragu mendekat ke arah Sultan Agung. Di tangannya tergenggam laporan intelijen dari pesisir utara, kabar yang mungkin tak pernah ingin didengar oleh telinga seorang raja. Kanjeng Sultan, ampun beribu ampun, utusan dari pesisir telah kembali dengan membawa berita kurang baik. Kapal-kapal kompeni masih berlabuh di pelabuhan Jayakarta. Jumlahnya bertambah. Meriam mereka, Kanjeng Sultan, meriam mereka berjejer di benteng bagaikan mulut naga yang siap menyemburkan api. Pasukan kita kalah persenjataan. Laporan dari Mata-Mata mengatakan mereka mendatangkan bedil baru dari negeri Belanda. Sultan Agung diam 1000 bahasa. Jari-jarinya mengetuk-ngetuk lengan singgasananya, lambat namun berirama seperti detak jantung yang menahan amarah. Lampu-lampu minyak di sekeliling ruangan berkedip, seolah ikut merasakan kegelisahan sang raja. Dengan suara yang berwibawa, namun terdengar frustasi, Sultan Agung berkata, "Dengarlah Patih, aku tahu senjata mereka lebih banyak dan lebih modern. Aku tahu alat perang mereka lebih kuat. Aku tahu pasukan kita banyak yang gugur.
seperti daun kering di musim kemarau. Tapi, Patih, percayalah, daun yang gugur akan menyuburkan tanah Jawa. Darah mereka akan menjadi pupuk bagi kemerdekaan negeri ini. Aku butuh sesuatu yang lebih dari sekadar tombak dan keris. Patih Mandaraka mengangkat wajahnya, matanya yang tua namun tajam menatap tuannya. Ia sudah puluhan tahun mengabdi pada keluarga Mataram. Ia mengenal setiap raut wajah Sultan Agung. Dan kali ini ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang berani, sekaligus berbahaya. Kanjeng Sultan bermaksud memohon petunjuk kepada penguasa Laut Selatan, Nyi Roro Kidul. Nama itu menggantung di udara. Seketika, suasana ruangan terasa lebih dingin. Para abdi dalam yang berjaga di sudut ruangan menunduk lebih dalam. Nyi Roro Kidul, penguasa pantai selatan, sosok yang namanya hanya berani disebut dalam bisik-bisik. Apalagi di malam hari, Adipati Mandaraka melanjutkan perkataannya. Ampun Kanjeng Sultan, hamba hanya seorang tua yang mungkin pikun. Namun, leluhur kita berpesan meminta bantuan penguasa gaib adalah pisau bermata dua. Kekuasaan harus tegak di atas usaha manusia. Sultan Agung segera memotong ucapan Adipati Mandaraka. Kemudian bangkit dari singgasananya. Jubah kebesarannya yang hitam berkilau terkena cahaya lampu minyak. Ia melangkah mendekati jendela besar, membukanya, dan angin malam langsung menerpa wajahnya. Cukup, Patih. Ambisi ini bukan untukku semata. Ini untuk tanah Jawa, untuk anak cucu kita. Jika kompeni dibiarkan, mereka tak hanya akan menguras rempah dari bumi pertiwi, tapi juga jiwa bangsa ini. Berbalik, menatap Patihnya tajam jika perlu. Aku akan menggadaikan bayanganku pada penguasa ombak. Panggil Kiai Jurutaman. Suruh dia menyiapkan sesaji lengkap. Aku akan bertapa di tepi selatan. Adipati Mandaraka menarik nafas panjang. Apapun keputusan Sultan akan dilaksanakan dengan sepenuh hati. Dalam Sendika Dawu, segala perintah Kanjeng Sultan akan hamba laksanakan. Adipati Mandaraka segera bergegas menemui Ki Jurutaman untuk mempersiapkan ubo rampe dan sesaji sesuai perintah Kanjeng Sultan. Keesokan paginya, saat fajar belum benar-benar merekah, rombongan kerajaan Mataram meninggalkan gerbang keraton. Bukan rombongan perang, namun rombongan spiritual. Sultan Agung di tengah, dikelilingi para prajurit pilihan dan para ahli spiritual keraton. Mereka membawa sesaji yang tak sedikit. Kain 7 rupa, bunga 7 rupa, dupa, kemenyan, dan berbagai sesajen lainnya yang disiapkan turun-temurun untuk menghormati penguasa Laut Selatan. Perjalanan memakan waktu 3 hari, melewati hutan jati yang rimbun, menyusuri lereng pegunungan, hingga akhirnya pepohonan mulai menipis. Aroma laut mulai tercium, aroma asin yang khas, bercampur dengan bau pasir dan karang. Angin berembus lebih kencang, membawa uap air yang terasa dingin di kulit. Dan tibalah mereka di tepi selatan, pantai yang tak pernah sepi dari debur ombak. Pasirnya hitam legam, berbeda dengan pantai utara yang berpasir putih. Konon, hitamnya pasir ini adalah warna rambut Nyi Roro Kidul yang tersebar di sepanjang pantai. Mitos atau bukan, yang jelas, setiap orang yang datang ke sini akan merasakan hawa yang berbeda. Hawa mistis yang membuat bulu kuduk merinding. Sultan Agung turun dari kudanya. Tanpa sepatah kata, ia melangkah mendekati batas
di mana pasir bertemu ombak. Ia melepas segala perhiasan kerajaan, melepas jubah kebesarannya, hingga hanya mengenakan kain putih sederhana. Di tangannya, ia memegang sebilah keris pusaka, bukan untuk senjata, namun sebagai simbol bahwa ia adalah penguasa Mataram yang sah. Sultan Agung duduk bersila, mata terpejam, napasnya perlahan menyatu dengan debur ombak. 3 hari 3 malam ia harus bertapa, menahan lapar, menahan dahaga, menahan terpaan angin malam yang menusuk hingga tulang. Hawa dingin merambat dari pasir hitam, merayap naik ke seluruh tubuhnya. Namun, api ambisinya tak kunjung padam, justru semakin berkobar. 3 hari telah berlalu, berbagai ujian telah terlewati. Sultan Agung merasakan ada yang berbeda. Hawa dingin yang tadinya menusuk, kini berubah menjadi sejuk. Wangi-wangian semerbak tiba-tiba tercium, bercampur aroma laut, seperti bunga melati yang tumbuh di dasar samudra. Ia membuka matanya perlahan. Dengan setengah sadar Sultan Agung berkata, Ombak, kenapa kau redup? Apakah kau lelah menghempas karang, atau adakah yang datang? Terdengar suara gaib berbisik di telinganya. Bukan lelah, Kanjeng Sultan. Aku hanya ingin mendengar langsung dari mulut manusia. Mengapa ia berani mengganggu istirahatku? Mengapa ia nekat duduk di batas alamku selama 3 hari 3 malam? Tanpa takut, tanpa gentar. Dan kemudian, dari tengah laut muncul cahaya. Cahaya hijau kebiruan yang menerangi permukaan air. Semakin lama semakin terang, semakin dekat. Ombak membuka diri, membentuk jalan setapak dari buih yang berkilauan. Dan dari jalan itulah, Nyi Roro Kidul muncul. Wahai Ratu, penguasa Segara Kidul, hamba Sultan Agung Senapati Mataram. Hamba datang bukan untuk mengganggu ketentraman alam Diah. Hamba datang dengan hormat, memohon restu. Nyi Roro Kidul kini berdiri di atas permukaan air. Kakinya tak menyentuh ombak, namun ia melayang anggun. Rambut panjangnya yang hitam legam tergerai hingga ke pinggang, dihiasi ornamen-ornamen emas berbentuk ombak dan ikan-ikan kecil. Kain kebaya hijaunya berkilauan seperti sisik naga laut. Wajahnya cantik, sangat cantik. Tapi matanya adalah samudra yang tak berdasar, dalam, misterius, dan menyimpan rahasia ribuan tahun. Nyi Roro Kidul melanjutkan kata-katanya. Aku tahu isi hatimu Senopati. Aku tahu ambisimu. Aku tahu pikiranmu. Ambisimu membara seperti gunung Merapi yang siap meletus. Kau ingin menghancurkan orang putih di Batavia. Kau ingin namamu abadi sebagai raja yang mengusir penjajah. Tapi tahukah kau, manusia, kekuasaan di dunia fana dan kecil, kekuasaan sejati ada di sini, di alam yang tak terlihat, di alam yang tak lekang oleh waktu. Sultan Agung menunduk sejenak. Ia tahu Ratu Kidul benar, tapi ia juga tahu, sebagai raja, ia tak bisa menyerah hanya karena kata-kata. Kanjeng Ratu, jika kekuasaan di dunia ini kecil, maka hamba ingin menjadikannya besar. Hamba ingin menggunakannya untuk melindungi rakyat hamba. Untuk itu, hamba butuh restu Dia. Hamba butuh pasukan. Pasukan dari laut. Pasukan yang tak takut peluru. Pasukan yang datang dari ombak dan kembali ke ombak. Nyi Roro Kidul mengamati Sultan Agung dengan seksama. Ia bisa melihat keteguhan hati pria ini. Bukan keteguhan biasa. Ini adalah keteguhan seorang pemimpin sejati. Kau memintaku mengirim prajurit-prajuritku untuk mati demi ambisimu? Hahaha. Apa yang kau tawarkan sebagai gantinya, Sultan? Emas, permata, kerajaan, semua itu fana. Semua itu akan hancur menjadi debu. Sultan Agung diam cukup lama. Angin mulai berembus lagi, membelai rambutnya yang acak-acakan. Setelah 3 hari bertapa, ia menarik napas panjang. Dengan suara yang mantap, Sultan Agung menjawab, Hubungan abadi antara Mataram dan Laut Selatan, antara takhtaku dan tahtamu. Hamba tawarkan perjanjian. Hamba dan kelak keturunan hamba, para Raja Mataram,
akan menjadi pelindung pantai selatan. Kami akan menghormati dia, menjaga pantai ini dari gangguan, dan mengakui kekuasaan dia atas lautan. Dan sebagai gantinya, jika suatu saat Mataram berada di ujung tanduk, jika negeri ini terancam kehancuran, hamba boleh memanggil bala bantuan dari dia. Nyi Roro Kidul mengangkat alis, mengangguk pelan, namun matanya masih tajam. Bukan hanya itu yang kau tawarkan Sultan Agung. Aku bisa membaca hatimu. Ada getaran lain di hatimu, getaran yang tak kau ucapkan. Kau juga menawarkan dirimu, kan? Sultan Agung terkejut, wajahnya memucat sejenak. Tenang. Tenanglah Sultan, aku tak membutuhkan Raja Fana sebagai suami. Aku sudah hidup ribuan tahun, aku akan hidup ribuan tahun lagi. Raja-raja manusia datang dan pergi, mereka hanyalah riak kecil di permukaan samudraku. Tapi aku butuh pengakuan, aku adalah penguasa selatan yang abadi. Penguasa Mataram haruslah laki-laki, penerus dinasti. Ini adalah hukum keseimbangan. Gunung, pesisir, dan keraton, 3 kekuatan yang harus selaras. Kau setuju? Sultan Agung menghela napas panjang. Ia tahu ini adalah keputusan besar, keputusan yang akan mempengaruhi Mataram hingga berabad-abad. Hamba setuju dengan sepenuh jiwa. Maka mulai saat ini, terciptalah perjanjian ini. Manunggaling Dalem lan Ratu Kidul, kami di darat, dia di laut. Dan sebagai bukti pertama, Sultan Agung menunjuk ke arah utara, ke arah Batavia. tolong hancurkan kapel-kapel company yang berlabuh. Kirim badai, kirim ombak besar, tenggelamkan mereka. Biarkan laut yang menjadi kuburan bagi para serakah itu. Ombak besar tiba-tiba pecah dengan dahsyat, bukan hanya satu, tapi serentak di sepanjang pantai. Angin berubah menjadi puting beliung, suara gemuruh dari dalam bumi menggelegar. Jadi, permintaanmu kukabulkan, Sultan Agung. Kau akan dapat prajuritmu, kau akan dapat badaimu. Ombak akan berbicara dengan bahasa kemurkaanku kepada orang-orang asing itu. Namun, ingat Sultan, ingat baik-baik. Nyi Roro Kidul menatap Sultan Agung dengan tatapan yang tak terlupakan, tatapan yang akan selalu ia ingat sepanjang hidupnya. Aku akan selalu mengawasi dari pesisir ini hingga ke ruang tahtamu. Setiap gerak-gerikmu, setiap ucapanmu, setiap keturunanmu. Jika suatu saat kau atau keturunanmu melupakan perjanjian ini, jika kau atau mereka mengingkari janji yang telah kau ucapkan malam ini, laut akan menagihnya. Aku akan menagihnya dengan bunga yang tak terbayangkan olehmu dan keturunanmu. Sultan Agung menunduk dalam. Ia menerima semua syarat itu karena baginya kemerdekaan Mataram lebih berharga dari segalanya. Hamba terima dia, hamba terima semua syarat. Perjanjian ini akan abadi selama matahari masih terbit dari timur dan selama ombak masih berdebur di pantai ini. Pulanglah, Sultan. Istirahatkan badanmu. Besok, ketika kau berangkat ke Batavia, pasukanku akan menyertaimu. Ombak akan menjadi kendaraan mereka. Selamat berjuang, penguasa Mataram. Sampai kita bertemu lagi di lain waktu, di lain alam. Dan Nyi Roro Kidul pun lenyap kembali ke istananya di dasar samudera, meninggalkan Sultan Agung yang berdiri tegak di pantai dengan keyakinan baru di hatinya. Perjanjian abadi telah tercipta, sejarah baru akan ditulis. Setelah menyelesaikan misi di pantai selatan, Sultan Agung kembali ke Keraton Mataram. Kabar kepulangan Sultan Agung dari pantai selatan menyebar cepat ke seluruh penjuru Mataram. Bukan hanya kabar kepulangan, tapi juga kabar tentang perjanjian agung dengan Ratu Kidul. Wajah Sultan Agung berseri-seri, bukan kesombongan, tapi keyakinan.
keyakinan bahwa kali ini mereka tak hanya membawa tombak dan keris, namun juga kekuatan mistis dari penguasa lautan. Di alun-alun utara keraton, pasukan Mataram berkumpul. Ribuan prajurit dari berbagai penjuru, dari Kedu, dari Pati, dari Blora, dari Madiun, mereka semua siap. Semangat mereka berkobar. Mereka percaya, kali ini kemenangan akan berpihak pada Mataram. Adipati Mandaraka berdiri di atas panggung kecil, berseru lantang. Prajurit Mataram, dengarkan, Kanjeng Sultan telah mendapatkan restu dari penguasa Laut Selatan. Nyi Roro Kidul sendiri akan mengirim pasukannya membantu kita. Sorak-sorai membahana, ribuan suara bersatu dalam satu teriakan. Hidup Sultan! Hidup Sultan! Hidup Sultan! Hidup Sultan! Sultan Agung muncul di panggung utama, mengenakan pakaian perang lengkap. Semua orang terdiam. Prajuritku, anak buahku, saudara-saudaraku, kita telah 2 kali gagal. 2 kali pula kita kehilangan saudara-saudara kita di medan laga. Tapi kali ini berbeda. Kali ini laut bersama kita. Kali ini tanah Jawa bersatu. Dari gunung hingga pesisir, dari darat hingga laut, kita adalah satu. Berangkat, kita rebut Batavia, kita usir kompeni dari bumi pertiwi. Sementara itu, di Batavia, di dalam benteng kokoh milik VOC, Gubernur Jenderal Van de Ven bukannya tidak mendengar bisik-bisik tentang aliansi gaib ini. Ia memiliki mata-mata di mana-mana, di pasar-pasar, di pelabuhan, bahkan di dalam istana Mataram sendiri. Van Diemen berbicara dengan aksen Belanda yang kental, menggunakan bahasa Melayu pasaran. Tuan, saya dengar kabar menarik dari Mataram. Van de Ven berdiri di depan jendela besar, memandang ke arah laut. Di belakangnya duduk para perwira tinggi VOC dan beberapa pedagang kaya. Mereka bilang Raja Jawa punya pasukan hantu dari laut. Pasukan dari ombak. Pasukan yang tak bisa mati. Hahaha, lucu sekali. Sangat lucu. Van de Ven kemudian berbalik badan, wajahnya berubah serius. Dikira saya takut. Hahaha. Dalam tahu mereka, siapa Van Diemen, saya punya Miriam, saya punya Senapan, saya punya benteng yang kokoh. Tapi yang paling ampa adalah ini. Van Diemen mengambil sekantong emas dari mejanya, kemudian menggoyangkannya. Adalah emas ini. Hahaha. Dan ada satu lagi kelemahan mereka, Hazrat manusia. Hati manusia Mataram yang terluka, yang iri, yang serakah. Itu lebih mudah dihancurkan daripada benteng Manapan. Ia memanggil seorang opsir ke dekatnya. Kemudian, ia berbisik. Kamu cari orang istana yang hatinya terluka, yang merasa jasanya tak dihargai, yang merasa lebih pantas mendapat tempat di samping Sultan. Beri dia emas, beri dia janji. Suruh dia rusak perjanjian itu. Rusak hubungan mereka dengan Ratu Laut itu. Malam itu juga, mata-mata VOC bergerak. Mereka menyusup ke kampung-kampung, mencari celah, dan mereka menemukannya. Seorang petinggi istana yang merasa sakit hati, seorang yang bertugas menyiapkan sesaji untuk Sultan Agung, namun merasa selalu diabaikan. Dia adalah Kiai Juru Taman. Mata-mata VOC menemui Kiai Juru Taman. Dia menawarkan sesuatu kepadanya. Sekantung emas dikeluarkan dari balik bajunya. Kiai, ini hanya sebagian kecil. Masih banyak lagi. Jika Kiai mau membantu kami,
Hanya sedikit, rusakkan sesaji yang akan dibawa Sultan ke medan perang. Campurkan ramuan ini. Kiai Juru Taman termangu mendengar tawaran itu. Aku yang selalu menyiapkan sesaji untuk Ratu Kidul. Akulah yang tahu mantra pemanggilnya. Akulah yang paling setia. Tapi Sultan lebih percaya pada dukun-dukun cilik itu. Pada Patih Mandaraka yang pikun itu. Kiai Juru Taman dengan gemetar meraih emas itu. Keraguan itu kini berganti dengan ketamakan. Baik, jika aku tak dihargai di Mataram, jika jasaku tak diakui Sultan, aku akan dihargai company. Aku akan melakukan apa yang kau minta. Kiai Juru Martani menggenggam erat emas itu dan pergi kembali ke keraton. Malam sebelum penyerangan besar, pasukan Mataram telah tiba di pinggiran Batavia. Dari kejauhan, terlihat benteng VOC dengan lampu-lampu penjaganya. Sultan Agung berdiri di atas bukit kecil, sendirian. Di tangannya, ia memegang sesaji terakhir, dupa, dan kemenyan. Ia menatap ke selatan, ke arah laut yang tak terlihat dari sini. Sultan Agung mulai melafalkan mantra warisan leluhur, mantra pemanggil Nyi Roro Kidul yang diajarkan para resi di pantai selatan. Matanya terpejam, khusyuk, angin malam membawa asap dupa ke segala arah. Datanglah ombak, bangkitlah prajurit dari selatan. Aku, Sultan Agung, memanggil kalian. Penuhi janji Ratu Kidul, hadirlah di medan laga. Sultan Agung menunggu beberapa saat. Suasana hening, namun tidak terjadi apa-apa. Angin berhembus seperti biasa. Langit cerah, bertaburan bintang-bintang. Tidak ada tanda-tanda badai. Tidak ada kabut aneh. Tidak ada cahaya hijau dari laut. Nyi Roro Kidul, hamba Sultan Agung memanggil. Mana prajurit yang kau janjikan? Sultan Agung mulai cemas. Keringat dingin mulai membasahi keningnya. Jantungnya berdebar tak karuan. Bala bantuan dari Laut Selatan yang sangat diharapkan tidak datang. Bagaimanakah nasib Sultan Agung dan pasukannya? Apa yang telah terjadi sebenarnya? Apakah penguasa Laut Selatan ingkar janji? Temukan jawabannya di episode kedua di Nyi Roro Kidul series, Perjanjian Sultan Agung dan Ratu Laut Selatan, bagian kedua. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan loncengnya agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.